Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, terus bersemangat dalam Tuhan dan penuh dengan sukacita. Di tengah situasi dunia yang penuh dengan konflik dan peperangan saat ini, tetap pandang Tuhan dan selalu jaga iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam keadaan sakit, sedang dalam kelemahan tubuh secara fisik, maupun juga sedang terganggu jiwa kita, mental kita, alangkah baiknya bila kita memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman-Nya membawa keberkatan. Memperkatakan firman Tuhan membawa mujizat dalam hidup kita. Dalam Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan kesembuhan. Dan kita bisa membacanya, memperkatakannya, mengimaninya di hidup kita. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan memperkatakan 9 ayat firman Tuhan untuk mengalami kesembuhan. Yang pertama adalah di dalam Keluaran 15 ayat 26 bagian yang terakhir. Di situ firman Tuhan katakan, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh. Dia adalah Adonai Rafa, Allah penyembuh, Tuhan penyembuh kita. Itu adalah identitas Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ini, Tuhan engkau adalah penyembuh, dan karena itu kami mengandalkan engkau. Aku percaya di dalam engkau Tuhan ada kesembuhan, sebab engkau adalah Tuhan penyembuhku. Yang kedua, dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan adalah penyembuh kita secara rohani dan jasmani. Dia mengampuni dosa-dosa kita dan juga menyembuhkan tubuh jasmani kita. Perkatakan dengan iman bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, saudara, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Di sini bukan hanya penyakit fisik yang disembuhkan Tuhan, tapi Tuhan menyembuhkan luka-luka batin kita, kepahitan, kesedihan, kekecewaan, penyesalan, hati yang hancur, mental yang sedang down, semangat yang hilang, putus asa, dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menyembuhkan jiwa dan juga jasmani kita. Perkatakan ini dengan iman bahwa Tuhan memulihkan kita, baik tubuh fisik kita dan juga hati kita. Mental kita kembali dibangunkan dan disegarkan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, Yesaya 53 ayat yang kelima. Di situ dinyatakan tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan di bagian akhir dari ayat ini dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan hanya fisik, tapi di sini berbicara secara keseluruhan. Dia memulihkan kita secara rohani, mengampuni dan membenarkan kita, dan memulihkan serta menyembuhkan secara jasmani. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua diselamatkan, diampuni, dan dipulihkan, serta diberikan kesembuhan. Yang kelima, saudara, dalam Yeremia 17 ayat 14, di situ tertulis, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Dalam doa-doa kita, mintalah kesembuhan dari Tuhan. Perkatakan doa agar kita disembuhkan dari segala penyakit kita. Sampaikan permohonan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kesembuhan. Yang keenam, saudara, dalam Matius 8 ayat 17 bagian B, di situ dinyatakan Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.
Tuhan Yesus datang untuk memikul segala kelemahan saudara dan saya. Dia menanggung dosa-dosa dan juga menanggung penyakit kita. Dia mengerti kelemahan kita dan dia mau memulihkan, memberikan kita kekuatan dan kesembuhan. Yang ketujuh saudara, Markus 5 ayat 28-29. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kesembuhan terjadi ketika iman kita bekerja dan terarah kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita percaya dengan cara-cara yang sederhana, mujizat Tuhan itu terjadi atas kita. Percaya saudara, miliki iman bahwa saudara disembuhkan. Kita disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang kedelapan, dalam Lukas 1 ayat 37 tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kelihatannya mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena itu perkatakan firman Tuhan ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dialah Tuhan Yesus, Allah yang telah datang sebagai manusia. Di dalam Dia ada kuasa untuk melakukan segala perkara. Yang kesembilan saudara, Markus 9 ayat 23 bagian B. Di situ tertulis perkataan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perkatakan ini saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Saudara pasti mengalami kesembuhan. Saudara pasti mengalami pemulihan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja ketika firman-Nya kita perkatakan. Ada kesembuhan yang terjadi dan mujizat yang dinyatakan ketika kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Percaya selalu dan berharap kepada Tuhan dan perkatakan firman-Nya. Kesembuhan terjadi atas kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Kami mau belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Mu ada kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memulihkan, kuasa kreatif untuk menjadikan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk memperkatakan yang benar, memperkatakan dengan iman setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Karena kuasa firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami terima mujizat. Kami percaya kami terima kesembuhan dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terimalah kesembuhan dalam nama-Nya. Dan muliakan Tuhan di sepanjang hidup kita. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.